Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulkarnain Sain. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai RGP. Jadi RGP ini adalah salah satu alternatif yang dapat kita gunakan untuk mengatasi refractive error di samping penggunaan kacamata dan juga soft contact lens. Jadi soft contact lens itu sebenarnya cenderung untuk menghalangi masuknya oksigen ke kornea, sementara untuk RGP ini tidak menghalangi masuknya oksigen ke kornea, sehingga RGP ini tidak menyebabkan mata kering atau dry eye, dan juga penyimpanannya dapat bertahan lama. Untuk perawatannya juga tidak sesulit perawatan soft contact lens yang misalnya harus diganti terus-menerus dan tidak perlu juga dilepas pasang. Karena reject dari RGP ini dapat mempertahankan masuknya oksigen ke kornea. Nah, cuma kita harus edukasi ya ke pasien bahwa awal pemasangan ini akan timbul rasa tidak nyaman kepada pasien itu sendiri. Nah, kemudian yang pertama harus kita lakukan adalah anamnesis dan pemeriksaan fisik seperti biasa sebelum melakukan pemasangan RGP. Jadi kita anamnesis bagaimana kebiasaan pasiennya, pekerjaannya apa, kemudian harapannya apa dari perbaikan dari refraktif errornya, kemudian apa namanya, jika ada pasien terganggu dengan kacamata atau tidak maksimal dengan koreksi kacamata, itu bisa disarankan untuk pemasangan RGP. Nah, kemudian ada kecenderungan juga teledor dalam merawat soft contact lens. Kita juga bisa sarankan untuk pemasangan RGP ini. Nah, lalu kita lakukan pemeriksaan fisik seperti biasa, lalu kita tidak lupa juga melakukan inform consent bahwa akan ada yang dilakukan untuk pemasangan RGP ini. Jadi yang pertama, pemeriksaan visus dulu. Jadi untuk mengetahui status refraksinya bagaimana. Di sini nanti kita bisa dapatkan berupa power dari koreksi refraktif errornya. Kemudian dilakukan pemeriksaan segmen anterior dengan menggunakan slit lamp atau lampu celah. Di sini kita bisa melihat ocular soft lens-nya bagaimana, dan juga status dry eye-nya bagaimana, dengan kemudian dengan kondisi dan kita lakukan pemeriksaan TBUT, tear break up time. Kita bisa mengetahui status dry eye-nya. Nah, kemudian atau dengan pemeriksaan fluoresen atau mengukur SIMR 1 dan SIMR 2 menggunakan kertas SIMR. Nah, kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan keratometri untuk melihat K1-nya, K2, dan average K-nya. Kemudian lalu dilakukan juga pemeriksaan topografi kornea untuk melihat diameter dari kornea. Kemudian kita juga harus mengetahui pasien-pasien apa saja yang tidak disarankan untuk dilakukan pemasangan RGP. Misalnya pada pasien-pasien gangguan okularisasi, walaupun pemasangan RGP ini dapat mempertahankan oksigen di kornea, tapi tetap menunda pemberian RGP dengan pasien-pasien gangguan okularisasi. Nah, kita pastikan benar-benar tidak ada masalah, baru dilakukan pemasangan RGP. Kemudian kalau setelah selesai evaluasi bahwa kita putuskan pasien tadi layak dilakukan pemasangan RGP, kita bisa lakukan pengukurannya. Jadi yang pertama kita cocokkan dimensi sesuai dengan yang tadi, kemudian kita nilai diameter lensa RGP-nya, yaitu dari pemeriksaan topografi dengan VID sampai 2 mm. Kemudian setelah kita dapatkan base curve-nya dan VID-nya, lalu kita sesuaikan lensa yang akan difittingkan. Nah, ada dua tahapan fitting yang nanti akan kita lakukan. Pertama adalah
static fitting, yang kedua adalah dynamic fitting. Untuk static fitting ini sendiri menggunakan fluorescence, dan kita bisa berikan fluorescence pada permukaan mata pasien, lalu redupkan cahaya ruangan, lalu slit lampnya dipasangkan dengan cobalt blue filter, dan kita lihat pada posisi iris, kita lihat ketebalan layernya untuk menentukan letak RGB-nya, apakah sesuai atau tidak. Kemudian tiap-tiap layernya dapat dilihat bagaimana kondisinya di sentral, mid perifer, dan di perifer. Kemudian untuk dynamic fitting kita menggunakan dengan diffuse light. Kemudian untuk pasien-pasien pada primary case-nya kemudian kita minta pasien untuk melihat ke segala arah, dan di sini kita bisa lihat stabilitas dan desentrasi dan pergerakannya bagaimana. Kemudian tipe gerakannya, arahnya, dan kecepatannya. Nah, kemudian jika pasien merasa nyaman, kita lakukan kembali pengukuran visus dan kita ukur lagi visus koreksi dengan trial. Dan kita nilai dengan cara jarak dari kelopak mata pasien dengan trial lens-nya, lalu kita konversikan sesuai dengan isi tabel konversinya. Nah, jadi RGP ini sangat disarankan dengan pasien astigmat yang di bawah 3 dioptri. Nah, kalau misalnya lebih dari 3 dioptri, yang digunakan adalah toric RGP. Sekian penjelasan saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.